aja pernah orang meninggal di depan saya megang tangan saya. Duduk kayak gini. Saya suka kebawa tuh. Karena kita akan hidup sehari-hari sama dia ya. Semua udah tahu kayak gimana. Terus kalau marah-marah mau enggak, mau bercanda-bercanda. Itu kadang kebawa juga itu. Kok itu. Jadi muntah-muntahan udah biasa lah. Enggak. Muntah dan itu sehari-hari. Wangi malah. Begitu ya? Kadang nih ya. Walaupun pakai sarung tangan, nggak tahu gimana tembus juga. Kadang lagi masih bau nih gitu. Masih di bau juga? Iya, udah tahu bahwa masih bau, tahu sendiri kan manusia. Ini pertama kali saya nggak boleh sholat. Saya bilang kerja nggak pernah. Saya lebih nggak usah. Saya belum dapat kerjaan lain, tapi saya nggak masalah. Saya sih cita-cita kalau memang anak udah oke gitu ya, stabil hidupnya, kalau udah dipanggil ya udahlah, gitu. Ketuaan juga tua-tua Susah. repotin. Anda mengikuti program Ketika Hidup diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap Sehat. dan selalu menjalani perjuangan hidup dengan semangat ya Lam ya. Karena Betul. dengan terlepas dari profesi Anda ya, sebagai apapun namanya perjuangan itu terus menerus. Ya, dan apalagi perjuangan untuk sehat sampai tua loh. Apalagi di Amerika yang namanya kesehatan itu mahal. Betul. Dan di sini masalah kesehatan juga yang mungkin menjadi isu juga masalah kesehatan orang tua lah ya. Iya betul. Dan Karena kan- dan tamu kita juga ini ya, yang berkaitan dengan mengurus masalah kesehatan orang tua dan sebagainya. Nah, kalau di Amerika istilahnya caregiver. Caregiver. Ini Oke. kita langsung kita sapa tamu kita. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kurang tahu juga nih tayangannya. Saya Irma Melani. Pekerjaan saya sebagai caregiver, mengurus take care orang tua di Montgomery County. Selama sudah berapa lama ya? Semenjak 2022. 2022 ya. Iya. Jadi 2 tahun. 2022. Oh, 2002. Jadi Biar awet muda. 22 tahun ya. Nah, Cukup lama ya. Orang bilang kalau sudah menjadi lansia itu kembali lagi menjadi bayi. iya. Kok Jadi betah Mbak? banyak ini. Ya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Ternyata saya juga mencintai pekerjaan ini tuh secara nggak sadar, karena secara kebetulan satu-satunya kerjaan yang saya dapat waktu itu apa aja gitu, yang penting halal gitu. Terus saya bilang ke mama saya, "Ma, saya dapat kerjaan ngurus orang tua." "Ya nggak apa-apa, kamu kan nanti kalau mama perlu bantuan kamu belum tentu kamu ada di sini gitu. Nah, anggap aja kamu ngurus mama gitu." Karena mama tahu kan gimana sayangnya saya sama mama. Itu di mana? Mamanya di Indonesia. Di Indonesia. Dia aja ke sini nggak mau. Oh gitu. Nggak mau dirawat anaknya. Katanya gini, mama anaknya kan 5 gitu. Iya. Kalau tinggal sama kamu nggak enak yang main lain. Lagi pula 23 jam Betul. perjalanan Jauh itu, itu jauh, kaki. Iya jauh betul. Dan ini sekarang kita ngobrol misalnya masalah caregiver. Misalnya caregiver di Indonesia itu kadang-kadang dianggap identik dengan mengurusi orang-orang jompo gitu ya. Itu benar pekerjaan begitu? Ya enggak juga sih, tergantung usianya juga. Usia jompo di sini nggak sama dengan usia jompo di Indonesia. Di sini saya ada yang mengurus umur 98 itu 2 orang masih bisa jalan. 98 masih bisa jalan. Iya. Wow. Cuma satu udah demensia, yang satu masih oke lah gitu, masih bikin cek sendiri, masih jalan, masih ngurus sendiri ke dokter, bikin appointment sendiri gitu. Terus apa yang dikerjakan artinya? Tergantung ya, kalau yang saya salah satunya ada yang cuma 3 jam pagi, 3 jam sore. Itu hanya istilahnya prepare dia breakfast, bantu dia ready for the day. Kalau yang malamnya untuk dinner sama ready for tonight. Oh. For Kalau bed. untuk mandi dan sebagainya gimana? Ya termasuk mandi. Oh, mandi. Mandi, ngasih olesin semua lotion, ada lotion untuk obat juga, ada yang untuk gatal seluruh badan gitu. Itu kita tuh jadi tahu kalau makin tua tuh penyakit tuh aneh-aneh yang nggak pernah terpikir. Misalnya? Misalnya
ada ya nenek-nenek tuh umur 75 tahun tiba-tiba minta anterin saya ke dokter mau dioperasi. Kenapa? Ini bulu matanya tumbuhnya kebalik ke dalam. Gitu. Cuma separoh. Masuk ke mata gitu. Iya. Jadi sama dokter tuh coba sebentar sih nunggu cuma 2 jam. Dibeset, dibalikin, jahit lagi. Oh gitu. Aneh ya. Ini Iya. Pokoknya makin tua saya jadi tahu gitu yang nggak pernah terpikir oleh kita ada. Jadi kita nggak pernah tahu kalau kita sehat waktu muda belum tentu udah tua. Dan tuanya kita nggak pernah tahu kapan tuanya kita. Nah ini Mbak, kalau di Indonesia kan ada persepsi entah benar atau salah kalau orang Amerika itu kalau tua sama anaknya ditaruh di Panti jompo. atau panti reda itu bener atau enggak? Dan kalau yang dirawat Mbak Irma itu sekarang di pantai jompo atau di rumah-rumah? Ada rumah sendiri, terus ada apartemen yang kecilan tapi dia masih bisa berdiri sendiri. Terus ada assistant living. Assistant living tuh kalau dia udah nggak bisa, udah bahaya kalau masak sendiri, suka lupa. Bukan demensia juga, kadang-kadang dia udah nggak mampu tapi dia masih bisa pakai baju sendiri gitu. Oh gitu. Kalau nursing home itu totally itu dibantu. Oh, jadi udah Ya, yang pantai jompo itu ya? Iya, panti jompo. Dan jompo juga itu dipisah-pisah lagi. Ada yang normal, ada yang demensia. Kalau demensia itu, yang pelupa gitu. iya, itu satu lantai terus ada kayak dikunci gitu. Oh, supaya jangan kemana-mana gitu. Iya, mungkin ya. iya. Jadi di situ totalnya di situ hanya benar-benar tergantung pada orang lain. Iya, Dijaga 24 jam oleh orang yang tinggal di situ. iya. Entah itu dokter mungkin Enggak, perawat. itu seperti saya caregiver. Oh, caregiver juga ya. Tapi satu orang bisa harus take care 6 sampai 8 gitu. Nah ini misalnya dalam konteks Indonesia kan, misalnya orang tua, orang yang jompo gitu aja, biasanya kan dirawat oleh keluarga gitu ya, oleh keluarga masing-masing. Nah kalau di sini gimana polanya? Dulu saya kan sempat ngobrol juga. Saya bilang kalau di Indonesia tuh ya, terus kata dia dulu juga kayak gitu. Oh, mungkin tergantung kesibukan anak-anaknya Tapi dan terus rumahnya ke mungkin ya, Mbak, ya. sini mungkin orang mulai sibuk kan urusan sendiri gitu. Soalnya di Amerika kan rata-rata orang Amerika urung 18 tuh keluar rumah gitu loh. betul. Jadi dia harus berdikari. Kalau orang Indonesia kan rata-rata kan kalau belum diusir ya nggak pernah diusir sih. Setidaknya nikah gitu. Nikah juga karena kan sama orang tua juga yang punya anak gitu. Jadi memang mungkin beda kedekatannya ya dalam perasaan. Mungkin. Tapi kadang-kadang begini, kenapa di sini misalkan sistem yang ada itu memang memungkinkan orang tua yang lansia itu untuk tinggal hidup mandiri dengan terpisah dari anaknya ya, karena punya jaminan sosial, punya betul. Karena tabungan yang sistemnya asuransi. juga beda. Betul. Meskipun kalau menurut data itu memang yang ditaruh di pantai jompo itu memang sebenarnya sedikit sih. Mayoritas itu masih dipelihara oleh Keluarga. sendiri, terutama yang di kampung-kampung. Kalau di perkotaan mungkin lain Mbak ya. Iya. Mungkin juga di kota sudah ada bisnisnya kan. Nah, Iya. betul. Dan Penitipan orang pelayanannya juga udah bagus. Nah Mbak, Betul. untuk menjadi seorang caregiver itu apa aja persyaratannya? Itu Pak? tergantung ya, tapi saya lebih prefer mesti kursus dulu, ambil license. Oh. Minimal punya license, orang License lebih apa itu? percaya. Jadi sekarang berapa orang yang dirawat Mbak Irma? Kita grup ya, pertemanan gitu. 10 orang ada 4, nenek-nenek berkisar 92, 98, ya. Gila banyak. Yang mending, ya. yang meninggal, yang baru kemarin tuh meninggal udah 100 malahan. Oh iya. 100 masih tahun. 100 tahun masih oke, masih bisa. Dia orang Kristen masih ke gereja baca statement ya, baca itu. Nah ini ngomong-ngomong tadi misalnya ada salah satu pasiennya misalnya tadi kan masih aktif di gereja gitu. Nah jadi saya kepikir nih, nah Mbak Irma kan misalnya pakai jilbab gitu kan. Mereka tanggapannya gimana misalnya? Enggak masa udah biasa sih aja lihat ya? saya. Udah biasa melihat saya. Jadi memang nggak ada perilaku yang Enggak, rasis sebagainya ya. Nggak, oke aja ya. Ya so far sih enggak ya, enggak tahu di tempat lain gitu ya. Tapi secara umum rewel atau gampang atau gimana menangani orang tua di sini mengasuh merawat? Ya sama aja sih kita juga yang muda-muda kalau lagi nggak enak badan kan rewel ya gitu. Cuma yang perlu sabar aja gitu aja. Yang paling berat apa merawat mereka, merawat orang tua di sini tuh Mbak? Memandikan atau mungkin malah hal yang lain? Ini loh kalau orang udah demensia ya kadang
kita tuh susahnya gini loh. Kita harus ngarang cerita juga. Kita mesti berpikir apa yang kita lakuin nih. Kita ngikutin jalur pikiran dia, apa kita benerin? Gitu. Kan kalau demensia itu dia masih ingat yang dulu-dulu. Iya. Oh, yang lama-lama memori ingatan masa lalu gitu. Iya, jadi misalnya dia ngerasanya misalnya, oh, saya mesti pergi sekolah nih, katanya gitu. Saya bilang, sekolah, emang kamu masih sekolah? Iya, dan mama saya belum datang. Emang kamu umur berapa? 14 tahun. Oh, kalau ada panggilan waktu-waktu mesti datang juga ya ke sana. Sekarang sih saya memang di sana. Sekarang semua 24 jam. Jadi itu 7 hari. Bergilir 10 orang itu. Giliran. Merawat berapa orang? 10 orang, 4 orang. Iya. Jadi 24 bergilir gitu ya. Iya. Nah ini kalau misalnya boleh tahu nih ya, kisaran mereka itu kan perlu, itu kan dirawat 24 jam itu kan mahal biayanya. Mahal kan, seharusnya. Nah, artinya orang-orang kaya kan. Jadi, iya. Nah, misal kisarannya berapa itu satu pasien? 25 ke 30 gitu. Sama tergantung juga. Kalau orang baru kita bisa ngecasnya lebih, tapi kita udah lama kerja sama dia kayaknya nggak tega juga gitu. 25 sampai 30 ribu. Dolar per jam. Dolar per jam. Jadi 24 jam kan? 25 dikali 24 jam. 600 dia bayar sehari. Itu hanya untuk bayar caregiver. Belum yang lain-lain. Belum makanan, belum obat, belum fee untuk maintenance di situ. Waduh, jadi Lihatlah. jadi kalau misalnya rata-rata orang yang dirawat itu artinya punya uang. Pokoknya komplek yang tempat nenek saya tinggal itu harus transparan keuangannya. Kalau mereka lihat nggak akan cukup selama sampai dia meninggal di situ, nggak akan diterima. Oh gitu ya. Oh diseleksi dulu Mbak ya. Iya. Iya. Tapi juga ada tingkatannya. Misalkan yang nggak cukup bisa ada yang mungkin di bawahnya gitu Mbak ya. Mungkin loh ya ada kan. Mungkin ada ya. Tapi yang saya tahu juga kayak single house-nya gitu ya. Itu 1 M gitu. Oh gitu ya. Belinya kok. Belinya. Iya, kalau mengingat misalnya biaya dia anggaplah sehari $700 ya. $700 berapa? Artinya sekitar 11 juta dia sehari. Makanya beberapa orang Amerika yang pensiun itu ada pilihan misalkan ke Meksiko. Iya, betul. Sekarang lagi di Puerto Rico, perbatasan Costa Rica. Banyak yang ke sana karena emang dengan misalkan uang yang sama mereka di sini, kumpulkan di sana bisa lebih mewah. Oh iya. Iya. Dapat pembantu. Dapat pembantu di sini nggak 3, 4 bisa pembantu. Iya. Betul Pak ya. Betul, Pembantu nggak ada yang membantu ya. Udah kayak raja. Sama aja sama kita juga pembantu sebetulnya. Ini kenapa Mbak Irma ini betah ininya tadi? Mungkin nggak tahu ya. Mungkin karena saya nggak pernah merasa bosan seumur hidup. Karena waktu saya kerja di Indonesia juga sempat di Departemen Pertanian juga saya nggak merasa bosan jadi pegawai negeri. Terus pindah ke perusahaan farmasi Amerika di Jakarta, Upjohn, sekarang jadi Pfizer kayaknya. Itu saya betah juga. Saya selalu betah dimanapun saya berada gitu. Tapi dulu bayangkan nggak misalkan setelah pernah di PNS kemudian pernah di perusahaan farmasi itu kemudian pindah ke Amerika jadi ngurusin orang tua? Enggak terpikir. Jadi PNS-nya berapa tahun tuh waktu itu? Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Di Departemen Pertanian Departemen Pertanian Jakarta. Terus pindah di Jakarta juga. Di Kuningan tuh Upjohn Indonesia. Terus suami kesini dulu. Terus biasa kan lagu lama. Bisnisnya nggak beres yang waktu zaman gonjang-ganjing itu yang Trisakti itu loh. 98. Krismon lah. 98. Itu kan nggak kerja juga tuh. Saya bilang, saya ngajak saya kamu duluan saya bilang, karena saya punya kerjaan di sini. Kamu lihat deh, kalau kamu bisa di sana hidup, saya akan ikut. Kalau enggak, saya di sini aja. Gitu. 2 tahun tuh. Nah, bisa cerita latar belakangnya pendidikannya apa itu? Mbak Irma sarjana pertanian sebetulnya saya. Sarjana pertanian. Makanya kerja di Departemen Pertanian. Iya. Artinya inilah ya sebetulnya kalau mau melanjutkan karir di Indonesia pun sudah punya. Iya. Fondasi yang oke gitu ya. Iya. Kuliahnya dulu di sarjana pertanian di Unila. Universitas Lampung ya. Waktu pindah ke sini
yang dibayangkan terhadap Amerika Amerika itu apa? kayak apa Mbak? Enak atau kemudian apa? Gitu, Mbak? Saya nggak pernah ngebayangin apa-apa tuh. Tapi kan suami udah di sini. Waktu itu Mas Tapi- Bagus kerjanya apa waktu itu? Waktu sini Hah? dia delivery barang-barang yang dari warehouse tuh diperbaiki ke toko-toko Radio Shack, driving. Oh enggak, pertama kali dia kalau nggak salah nyuci mobil. Nyuci mobil di sini. Nyuci mobil. Apa tuh namanya? Flagship. Flexi, Oh iya, ya. flexi. Terus Iya. kemudian ada yang nawarin kerjaan itu. Kerjaan itu apa, ambil barang cuma 3 kali seminggu, tapi dari subuh sampai malam. Itu lumayan juga, cash bersihnya 4.000 sebulan. Waktu itu ya? Waktu itu loh ya? Makanya, kamu sini aja gitu. Cukup lah ya untuk Cukup waktu menghidupin itu ya. keluarga. Tapi saya kan udah kebiasa kerja, saya harus punya kerjaan gitu aja. Beginilah dalam perjuangan, artinya banyak yang seperti Mbak Irma ini ya, yang dulunya di Indonesia mungkin pegawai negeri atau Punya karir kerja lah. di bank, kemudian akhirnya ke Amerika harus kembali Memulai dari nol Mbak ya, dari mulai dari bawah. nol kan? Saya nggak mikir nol apanya. Enggak ya? Saya jalanin aja waktu itu. Nah, Nggak kepikir saya, nggak pikir apa-apa saya. Karena di sini bertemu dengan suami, kemudian juga membesar anak-anak di sini, pekerjaan Iya. apapun dilakoni Mbak ya. Iya, saya nggak pernah merasa berat. Nah itulah. Itulah yang kadang-kadang ini ya, yang perlu digambarkan juga bahwa banyak orang Indonesia misalnya yang kesini ya dengan latar belakang pendidikan yang cukup, background pekerjaan yang baik Bagus waktu di di sana. Indonesia, kemudian di sini ya harus memulai lagi. Kayak Mbak Irma telah mencontohkan nih, apa aja lakuin aja ya, Iya, gitu aja ya iya. waktu itu. Yang penting happy aja gitu. Happy aja. Nah terus ini sudah merawat berapa orang selama Mbak Irna 22 tahun Aduh, berkarir? nggak tahu ya, Coaching. Karena yang saya pernah orang meninggal di depan saya megang tangan saya, duduk kayak gini. Pernah itu ya? Pernah dia pegang tangan saya, ngeliatin ke saya juga liatin dia, senyum aja gitu. Terus tiba-tiba dia 3 kali, matanya dulu muter, terus 3 kali gini hilang. Saya pegangin gini, pegangan gitu, duduk meninggalnya. Itu pertama kali mengalami atau ada yang lain? Enggak, yang kemarin tuh sempat juga dia perhitungan banget, masih baru sih waktu itu. Saya mau sholat, saya urusan udah beres, kan perjanjian 3 jam. Nah saya seharusnya jam 7 kan selesai, tapi sebelum jam 7 saya udah selesai semuanya. Saya mau sholat, lagi sholat, jangan ngapain kamu sholat gini, saya selesaiin dulu gitu. Emang kenapa, saya kan urusannya udah beres, saya bilang. Iya kan kamu ambil awal saya, sekarang gini aja deh, saya bilang. Saya cariin kamu orang yang bisa nggak usah sholat, saya bilang, agama lain. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ini kamu, oh bukan begitu, enggak. Ini pertama kali saya nggak boleh sholat. Soal gitu ya. Saya bilang, kerja nggak pernah. Saya lebih nggak usah. Kalau udah marah saya nggak mau ngomong, karena mulut saya kan agak pedas juga. Saya daripada dia sakit hati, lah diam. Saya langsung, biasanya kan saya kalau Ngambek ya. Ya tersinggung saya dong. Tersinggung, Namanya lagi anak-anak sholat kan si sholatnya kesel juga saya. Terus dia bilang, saya minta maaf. Saya bilang, kamu harus tahu, saya tuh udah tua. Saya mesti dekat sama Tuhan, saya bilang. Ya saya juga udah tua dalam hati gue. Nah lu tahu lebih tua dari gue. Enggak, supaya kamu enak, saya enak, saya bilang gitu. Kamu nggak merasa rugi, saya juga nggak merasa dirugikan, saya bilang gitu. Enggak, kamu aja katanya gitu. Sejak itu nggak berani lagi. Nggak berani lagi ya. Atau kalau saya lagi sholat dia nggak dengar, manggil Allahu Akbar, gitu. Dia denger. Itu ngerti dia. Jadi banyak sekali ya seninya. Keanehan yang ada ya. Ini Mbak kan sudah merawat orang ya, lama gitu ya, dan sudah biasa mengalami anunya. Tapi kalau misalkan ada yang meninggal pasti gimana Mbak perasaannya? Oh iya itu. Apalagi di depannya meninggal tuh Mbak ya. Saya suka kebawa. Karena kita kan hidup sehari-hari sama dia ya, semua udah tahu kayak gimana. Terus kalau marah-marah, mau enggak, mau bercanda-bercanda, itu kadang kebawa juga itu, kok itu. Satu lagi, saya tuh nggak jijian. Waktu saya punya keponakan, dulu kan zamannya nggak ada
celana dalam nggak ada pampers kan. Kalau jalan tuh peluk aja gitu ya. Saya comot gitu aja, dengan cuci tangan gitu. Mungkin itu juga yang masuk ke ini saya gitu. Jadi kadang-kadang orang tua di sini juga begitu, kadang-kadang di lantai gitu. Oh iya, kalau misal kita ini bisa keplok-keplok juga. Oh gitu. Kayak saya waktu itu. Gak sadar ya. Iya, nenek itu kan nggak bisa buru-buru gitu ya, karena berat gitu. Jadi itu ada pispot. Nah kita waktu makan siang nih, kebelet nih, deketin aja ke kursinya pispotnya. Yang di situ saya terusin makannya. Oh bisa ya. Gitu. Jadi muntah-muntahan udah biasa lah. Muntah dan itu sehari-hari. Wangi malah. Begitu ya. Kadang nih ya. Walaupun pakai sarung tangan, nggak tahu gimana tembus juga. Kadang lagi masih bau nih gitu. Masih dibau juga? Iya, udah tahu Pak masih bau, tahu sendiri kan manusia. Tahu, bau, kayaknya bau bener. Nih. Udah tahu terus. Oke, nah ini sekarang gitu. Yang Mbak Irma tadi nyatakan dia suka semua ya, nggak pernah bosanan. Tapi ada nggak hal yang nggak disukai gitu dari kerjaan ini? Enggak ada ya. Semuanya suka terus. Oh, tapi yang pasti ketika ada kematian itu pasti. Iya, cuma sedih kematian terus. Mungkin terus ingat ibu juga gitu Mbak ya. Iya. Karena waktu setahun di sini ibu saya tuh, saya waktu itu kan belum ada FaceTime tuh, masih pakai kartu beli. Tiap malam tuh saya telepon, beli kartu telepon, terus 2 minggu sebelum meninggal tuh, aduh mama nggak enak nih dada nih katanya gitu. Saya bilang, mah periksa dong, katanya. Enggak, ini paling capek masuk angin karena mama kan sendiri, semua anak udah keluar. Oh gitu. Ya. Masih muda sih mama saya 63 tahun, jantung itu keturunan. Ya. Nah Mbak terus merasa ini ya, merasa ada apa ya? Nelongso, merasa bersalah gitu loh. Kenapa aku nggak ada di sana ngerawat dia? Iya, sekarang sempat saya bilang saya mau pulang ya. Nggak, ngapain pulang juga kan udah dikubur katanya, doain aja dari sana. Gitu. Pernah nggak misalnya ada cerita-cerita misalkan yang rawat orang tua itu kadang-kadang ya dapat bonus lah karena orang tuanya baik, orang itu yang dirawat baik kan, tak kasih kamu cek 10.000 atau apalah untuk ini, kasih mobil gitu. Warisan gitu. Waktu meninggal biasanya dikasih, tapi nggak semua, tergantung. Dia pernah ngasih saya ini surat, kasih ke anak saya, bilang ke dia dibuka pas saya mati gitu. Nah waktu dia meninggal, anaknya tuh buka mungkin, terus ngomong ke saya, ibu saya pengen ngasih kamu segini karena bagi dia katanya kamu seperti anak perempuan yang tidak pernah dia punya. Gitu. Jadi itu kan kadang-kadang banyak di cerita-cerita film kan. Iya. Seperti orang kaya di New York dulu pernah misalkan anjingnya dapat, kemudian pembantunya yang dari Filipina juga dapat, bahkan anaknya malah nggak dapat. Jadi kadang-kadang ada cerita begitu kan Mbak. Iya, karena yang rawat siapa gitu. Jadi dia merasa dekat gitu ya. Iya. Mbak Irma ini kan sudah cukup lama di Amerika dan lama tahu kondisi bagaimana kehidupan orang tua di sini Mbak ya. Kalau membayangkan nanti misalkan pengen pensiun, itu pengen di sini atau di Indonesia Mbak? Masa tua? Iya, saya sih cita-cita sih pengen nggak ganggu anak gitu loh. Pengennya mereka punya kehidupan sendiri, ya mereka masih muda gitu. Tapi kalau mereka urusan masing-masing, kalau mereka happy, why not? Mudah-mudahan aja saya juga nggak ngerepotin banget, maksudnya kalau sampai demensia kesian juga sih. Gitu. Saya sih cita-cita kalau memang anak udah oke gitu ya, stabil hidupnya, kalau udah dipanggil ya udahlah. Gitu. Ketuaan juga tua-tua ngerepotin, ngabisin duit. Iya. Tapi tetap 50-50 lah ya antara Indonesia dan sini. Iya. Pokoknya kalau saya punya, masalahnya nabung juga susah karena kita mesti bantu keluarga di Indonesia juga. Oh gitu ya. Saya bantu dari keluarga dari pihak sepupu, bukan keluarga asli saya, bukan langsung saya. Keluarga langsung saya mah mikirnya gini, jangan kirim saya mah, kamu udah seneng aja, kita udah seneng gitu. Jadi kalau kamu susah kita nggak bisa bantu, jauh lagi gitu. Dan pasti lebih gede gitu. Iya betul. Apanya jumlah uangnya. Iya. Jadi kalau kakak saya tuh nyariin keluarga pihak bapak, pihak mama itu yang nggak mampu gitu.
Terus kita patungan gitu. Jadi saya ngasih petty cash, setiap habis saya kirim itu. Biasanya untuk lebaran juga untuk sekolah. Mau sekolah juga. Terus atau yang mau usaha tapi yang nentuin kakak saya masuk akal enggaknya gitu. Mereka kakak saya enggak mau ngasih nomor saya. Nanti pusing kamu, nanti mereka langsung gitu gitu. Betul. Jadi beginilah, kalau pendatang di Indonesia, di Amerika itu memang selalu ada tanggung jawab kayak seperti itu ya. Iya, tanggung jawab sosial Kadang-kadang ya. diminta tidak minta, keluarga besar yang mungkin bukan keluarga inti pun kadang-kadang juga mungkin bantu Mbak ya. Saya ada ya sahabat juga sih yang saya bantu ya. Padahal anggap ini di sini gampang untuk cari uang, padahal ya sama juga. Iya. Karena kita pakai juga. Betul. Di sini juga meskipun dibayar dolar, pengeluaran juga dolar, harus bayar bill ini, bill itu, listrik. Iya. Jadi paycheck to paycheck juga. Paycheck. Bagi orang Indonesia lah misalnya yang ingin bekerja misalnya sebagai caregiver gitu, apa tuh yang diperlukan pertama, apa aja? Pertama license kalau untuk secara official ya. Kedua bisa nerima kadang orang tuh capek juga dengerin gitu. Maksudnya kok yang diurusin kok penyakit melulu gitu loh. Ngurusin orang tua kan gitu, ngeluh melulu gitu. Ya harus bisa nerima itu. Harus ada sabar gitu. Terus tidak jijian juga harus. Oh itu nomor 1 kayaknya. Kalau dipikir bukan nomor 1 kayaknya. Kalau kamu jijik ya jangan merawat orang tua ya Mbak ya. Nggak bisa. Karena ya bisa muntah, bisa pup di mana-mana, kencing mungkin di mana-mana. Kalau kita dapat kalau kita dapatnya klien yang masih oke hanya nemenin dia, misalnya ke dokter, ngasih makan dia bisa mandi sendiri gitu. Nggak usah nyebokin gitu. Kalau yang memang udah nggak mampu ya harus nyebokin segala Mbak ya. Kalau ya tergantung kita dapat kliennya gitu. Jadi harus siap. Iya nggak bisa milih. Kadang ada orang, Cok kalau bisa jangan yang nyebokin yang ini. Gue juga mau kalau gitu sih. Kalau untuk gue aja tuh. Ya, jadi memang akhirnya ya secara gamblangnya tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Ya itu saya pikir hanya orang-orang yang punya kualitas tertentu lah. Kualitas tertentu ya. Karena nggak semua orang kan yang nyebokin orang lain lagi yang kita nggak kenal kan, nggak ada hubungan darah. Belum lagi juga biaya psikologis misalkan kalau yang dirawat meninggal itu juga nggak gampang menghadapi itu, mungkin ada trauma juga ya karena udah dekat seperti ibu. Itu juga Mbak ya. Dan ini juga manajemen waktu juga kadang-kadang. Oh iya. Itu. Nah alhamdulillah suami saya karena terbiasa saya di Jakarta juga kerjanya tuh lembur terus. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Terus saya pulang bawa uang. Iya, itulah. Oke, kita akhiri dulu ya perbincangan kita tentang gambaran bagaimana perjuangan diaspora Indonesia di Amerika tentang kehidupannya di sini ya. Jadi bekerja sebagai caregiver dan ya itulah pekerjaan di Amerika, menikmati pekerjaan itu juga perjuangan terus Mbak itu berarti kan, perjuangan untuk memperbaiki hidup di sini. Bekerja apapun yang penting dilakoni dengan senang hati dan dengan ikhlas itu yang penting. Waduh. Oke, kita akhiri perbincangan kita dalam dialog ketika hidup diperjuangkan. Saya Alam Burhanan dan saya Supriyono, sampai jumpa di lain waktu.